Terowongan Sasak Saat. Terowongan Sasak Saat merupakan terowongan jalur kereta api yang dibangun oleh Stadspoorwegen antara tahun 1902 sampai 1903. Terowongan dengan nomor bangun Hikmat 503 ini berada di jalur antara Purwakarta dan Padalarang di kilometer 143 plus 144 antara stasiun Sasak Saat dan stasiun Maswati. Membelah perbukitan Cidepong di Kampung Sasak Saat, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Di dalam terowongan sepanjang 949 meter ini terdapat 35 seleko, terdiri dari 17 di kiri dan 18 di kanan, dari arah stasiun Sasak Saat. Terowongan yang terletak di daerah operasi 2 Bandung ini merupakan terowongan kereta api yang padat lalu lintas. Jalur yang lengkung ketika akan memasuki terowongan baik dari arah stasiun Sasak Saat dan stasiun Maswati, maka jalan relnya diberi rel paksa atau gongsol. Banyaknya kereta api yang melintas memerlukan penjagaan khusus di terowongan sehingga di kedua ujung terowongan terdapat gardu jaga untuk PJTW atau petugas jaga terowongan. Arsitektur terowongan ini sekilas mirip dengan terowongan Merawan di Sidomulyo, Silo, Jember. Boys and girls, let's do this. Boys and girls, welcome. Saya akan menirukan gaya Mas Jokal KW yang mirip, dimaklum lah karena memang bukan Jokal aslinya. Saya mengagumi Mas Jokal, kali ini saya akan coba eksplor terowongan Sasak Saat ala-ala Jokal KW sedang belajar mengeksplor. Biasanya saya hunting kereta, trip kereta, tapi kali ini saya penasaran dengan terowongan ini, pengen coba masuk dan kita eksplor yang ada di dalam. Seperti apa kondisi terowongannya di dalam? Ayo ikutin perjalanan saya. Boys and girls, let's do this. Terowongan Sasak Saat. Saya sedang berada di kilometer 142 plus 9 dengan tanda S35 atau semboyan 35. Untuk para pecinta kereta api sudah tidak asing lagi dengan S35. S35 atau semboyan 35 adalah bunyi klakson lokomotif kereta api. Jadi kalau ada suara lokomotif klakson biasanya dibunyikan ketika di daerah-daerah rawan dan memberikan perhatian untuk orang yang ada di jalan kereta atau memang melihat tanda S35. Saya akan kembali masuk. Teman-teman yang belum menyaksikan video awal saya masuk dari arah Sasak Saat ke Maswati ini, bisa dilihat di videonya yang sebelumnya. Ini saya akan kembali masuk, cuman saya nggak begitu paham mengenai NP atau apa tuh tulisannya. Sepertinya ada artinya, cuman nggak paham. Teman-teman yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Terowongan Sasak Saat dibangun tahun 1902 sampai 1903. 1 tahun proses pembangunan dikerjakan secara manual dan digunakan hanya alat-alat tradisional seperti linggis dan alat tradisional lainnya. Oke teman-teman, kita masuk. Halo. Oke teman-teman, kita masuk dan saya tidak akan men-skip videonya. Pengen tahu berapa menit lama saya di dalam terowongan Sasak Saat. Yang di sini masih terang. Mas Jokal itu pernah eksplor terowongan Wilhelmina.
Terowongan Wilhelmina memang terowongan kereta api. Hanya saja statusnya sudah tidak aktif. Jadi terowongan sasak saat ini menggantikan posisi terowongan terpanjang di Indonesia yang masih aktif di Indonesia. Tapi jika terowongan Wilhelmina yang pernah dieksplor Mas Jokal itu diaktifkan kembali, maka terowongan Wilhelmina di arah Banjar Cijulang itu akan menjadi terowongan terpanjang pertama yang aktif dilalui oleh kereta api. Ketika saya nonton videonya Mas Jokal, ada pertanyaan mengenai lubang kecil ini. Jadi lubang kecil itu adalah namanya seleko, tempat berlindung ketika kita menyusuri terowongan dan kemudian tidak lama ada kereta melintas, berarti kita bisa berlindung di seleko ini. Ini namanya seleko, tempat berlindung. Hanya saja di terowongan Wilhelmina yang dieksplor Mas Jokal itu selekonya hanya ada di satu sisi. Saya nggak paham itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan arah Pangandaran. Kalau yang ini dibuat zigzag, di kiri, di kanan, di kiri, dan di kanan. Tapi letaknya tidak berhadap-hadapan. Fungsinya adalah tempat berlindung ketika kereta api melintas, teman-teman tinggal mendatangi seleko ini yang paling dekat. Di atas ada semacam corong. Ini selang pembuangan air sepertinya, rembesan air. Saya nggak paham ini apa, teman-teman. Teman-teman yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Kalau yang di sebelah-sebelah sini lampunya redup. Mas Jokal itu ketika explore terowongan Wilhelmina, panjangnya beda 200 meter dengan terowongan sasak saat ini, teman-teman. Jadi terowongan yang dieksplor oleh Mas Jokal itu lebih panjang dari terowongan sasak saat ini. Kalau yang ini panjangnya 949 meter. 1 kilo kurang 51 meter. Tapi terowongan Wilhelmina itu terowongannya lebih panjang, 1 kilometer lebih. 1,1 sekian, saya lupa lagi, teman-teman, untuk terowongan Wilhelmina. Sayangnya terowongannya tidak aktif. Ada rencana untuk mereaktivasi jalur Banjar Cijulang. Ada kemungkinan terowongan Wilhelmina pun akan diaktifkan. Anehnya, ketika tahun 2019 itu kereta api Pangandaran diluncurkan terlebih dahulu dengan relasi Bandung-Banjar. Relasi Bandung-Banjar, padahal alangkah lebih bagus jika jalurnya diaktifkan terlebih dahulu. Menggeser posisi terowongan sasak saat ini. Cuman berhubung ini aktif, jadi terowongan ini terowongan terpanjang di Indonesia yang masih aktif. Sementara menggantikan terowongan Wilhelmina, kilometer 143 plus 2. Mulut terowongan kelihatan nggak kelihatan. Yang di belakang sudah mulai menjauh. Ini lampunya redup. Ini kalau dimatikan lampunya, source
Tadi saya mau masuk ke terowongan, cuman mau izin terlebih dahulu. Hanya saja si penjaganya masih tertidur. Jadi nunggu penjaganya bangun terlebih dahulu, baru kita minta izin untuk masuk. Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk ke sini diusahakan izin terlebih dahulu. Jadi supaya mengetahui bahwa di dalam terowongan itu ada orang sedang explore. Sleko ini terletak zigzag dan 17 di kiri dan 18 di sebelah kanan. Tadi lampunya sempat dimatikan sebelum saya izin pengen masuk. Cuman pas mengetahui saya ingin masuk ke sini, jadi lampu penerangannya dinyalakan kembali. Kilometer 143 plus 3. Saya kira rel paksanya itu cuma di satu sisi, ternyata di kedua sisi, kiri dan kanan. Jadi walaupun ada kereta api melintas, tidak perlu khawatir karena kereta api yang masuk pun dia kena taspat atau pembatasan kecepatan. Teman-teman yang ingin merasakan sensasi terowongan Sasak Saat ini bisa menggunakan kereta api lokal dari Purwakarta tujuan akhir Cibatu atau Argo Parahyangan, Gambir Bandung, PP, bisa Serayu, Pasar Senen PP, kereta api Ciremai, Bandung Semarang PP melintas ke sini. Tapi untuk menyusuri atau masuk ke terowongan ini, teman-teman hanya bisa menggunakan kereta api lokal Cibatuan saja. Di kiri dan di kanan saluran air drainase. Tapi jika diperhatikan memang ada satu titik yang rembesan airnya lumayan sih, makanya tadi kelihatan pakai corong dan selang air. "15 menit kata penjaga terowongan untuk menyusuri terowongan pool dari ujung ke ujung. Ini durasi baru 9 menit lebih 4 detik. Saya paksain beli senter, katanya khawatir terowongannya dimatikan lampunya, ternyata dinyalakan. 4 kali cenah kecandung. Kalau jalan di tengah itu ya beginilah, ada dudukan rel paksa, ada dudukan gongsolnya, jadi kemungkinan tersandung itu lebih tinggi karena zigzag kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Tapi nggak tahu kalau kita request untuk mematikan lampu, sepertinya lumayan agak sedikit sus. Seperti biasanya mengingatkan untuk teman-teman yang explore, jangan lupa lihat depan belakang karena ini treknya satu. Khawatir teman-teman fokus ke depan, ternyata di belakang ada kereta. Tapi walaupun kereta api kena pembatasan kecepatan atau taspat, angin yang dihembuskan di dalam terowongan cukup kencang, jadi perlu
hati-hati juga untuk kita yang ada di terowongan pas kereta api sedang melintas. menit, waktu baru 11 menit. Sebelum pandemi corona, jalur ini aktif lebih dari 44 kereta api melintas karena Argo Parahyangan mendominasi perjalanan Bandung Gambir PP. Tapi karena sekarang pandemi, perjalanan kereta api pun jadi semakin sepi. Argo Parahyangan pun cuma baru satu diberangkatkan dari Bandung ke Gambir saja. Dengan nomor kereta api 43 fakultatif. Biasanya kereta api Argo Parahyangan itu reguler tiap jam itu melintas ke terowongan Sasak Saat ini. Tapi karena ini pandemi jadi sedikit lengang lalu lintas kereta api di terowongan ini. Oh ya teman-teman, pertama kali saya masuk ke terowongan ini tidak menggunakan kereta api penumpang, tapi menggunakan kereta api gerbong datar. Kereta api kontainer tapi tidak ada kontainernya. Jadi karena dulu manajemen kereta api kurang begitu bagus, jadi kita bisa sembarangan naik kereta. Pernah naik kereta api gerbong datar dari Purwakarta ke Cisomang. Pernah dari Purwakarta ke mana itu ya? Ciroyom, Bandung. Setiap yang naik pun tidak dipermasalahkan waktu itu, sekitar tahun 2000-an kalau tidak salah. Berarti kalau 2012 ya salah. Ya pokoknya 2000-an lah. Sudah mulai dekat dengan terowongan. Kembali terang dengan adanya LED. Yang lebih bagus itu terowongan hijau. Terowongan hijau tuh lampu penerangan LED-nya ada 2 warna, jadi lebih kelihatan indah. Udara di sini cukup sejuk. Jadi walaupun perjalanan terus-menerus nggak begitu terasa lelah. Karena saya merasa jenuh teman-teman, hunting kereta terus, mau melakukan perjalanan juga masih pandemi. Persyaratannya ribet. Jadi nyari yang beda lah, explore sedikit mengenai terowongan Sasak Saat. Atau ada masukan lain untuk dieksplor, silakan tulis di kolom komentar ya. 143 plus 7 789, berarti kurang lebih 200 meteran lagi kita sudah di pantat terowongan. Kira-kira jarak seleko yang di kiri dan seleko yang di kanan 6 meteran lah kira-kira. Ketika ada kereta api melintas, kita bisa langsung berlindung ke seleko terdekat yang di sebelah kiri. Tapi untuk terowongan Wilhelmina yang dieksplor Mas Joko itu hanya ada di satu sisi. Jadi kalau dekat dengan seleko kita bisa langsung berlindung. Tapi kalau jauh ya mau nggak mau harus lari mencari seleko ini untuk berlindung. Kalau di terowongan Sasak Saat ini dibuat zigzag.
Kalau di sini ada, di depannya nggak ada. Jadi kalau di kiri di sebelah sini, di depan ada di sebelah kiri. Durasi menunjukkan pukul Durasi menunjukkan 16 menit. Berarti meleset. Kalau penjaga terowongan sudah terbiasa, kalau saya ya mungkin baru ya. Jadi cukup beda waktu tempuhnya. Saya mau menirukan pool ala Mas Jokal, cuman bingung. Bingung teman-teman. Jadi ya kita campur-campur saja lah. Ala Mas Jokal sedikit, sisanya ngawur. Sekitar 50 meter kita keluar terowongan Sasak Saat arah Bandung. Udah berapa kali ini kesandung, udah berapa kali hampir tergelincir. Jadi kalau dilihat agak sedikit basah relnya, entah itu ngembun dari atas sini, entah emang percikan embun air yang ada di dalam terowongan ini. Lumayan melelahkan. Full durasi menunjukkan 17 menit tanpa di skip. Oke teman-teman, segitu saja explore saya kali ini di terowongan Sasak Saat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terakhir, namaku Deden Jokal KW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan melintas kereta api Argo Parahyangan dari Gambir tujuan akhir Bandung. Angin yang dihembuskan dari dalam terowongan cukup besar teman-teman. Saking kencangnya terowongan yang dihembuskan oleh kereta api dari dalam terowongan keluar. Kayaknya akan lebih menyeramkan jika kereta api melintas pas saya lagi di dalam.